Assalamualaikum anak-anak ibu tercinta, siswa-siswi SMP PGRI 10 Bandung. Ibu dan Bapak Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat belajar untuk Ananda kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Tidak lupa juga untuk Ananda kelas 8 dan 9. Selamat berjuang kembali, belajar dengan sepenuh hati untuk masa depan yang bahagia. Meskipun saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, semangat belajar harus tetap stabil ya, dan lebih ditingkatkan lagi, walaupun dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, di kesempatan kali ini, Ibu mau memperkenalkan diri khususnya kepada siswa-siswi kelas 7. Insya Allah nanti kita akan bertemu secara langsung, bertatap muka, dalam kondisi aman, sehat, dan bahagia ya. Nama Ibu Seli Wahyunilum, Sarjana Sosial. Kalian bisa panggil Ibu Seli. Ibu di sekolah sebagai guru BK. Dan kenalkan juga rekan Ibu, beliau bernama Bapak Cep Ambari, Sarjana Sosial. Beliau juga guru BK. Kalian bisa panggil Bapak Ambar atau Pak Cep ya. Jadi di sekolah kita punya 2 guru BK. Ibu sendiri sebagai guru BK kelas 7A sampai dengan F dan 8A sampai dengan E. Dan Pak Ambar sebagai guru BK kelas 8F sampai dengan H dan kelas 9A sampai dengan H. Nah, dari tadi Ibu sudah memperkenalkan diri nih sebagai guru BK. Sekarang kita kenalan yuk, BK itu apa sih? Ada yang tahu? Untuk kelas 7 mungkin terdengar asing ya, karena di sekolah dasar masih jarang ada layanan BK. Dan Ibu juga yakin untuk siswa-siswi yang sekarang kelas 8 dan 9 masih belum paham kan BK itu apa? Oke, Ibu akan jelaskan secara singkat apa itu BK. Hal pertama yang harus kalian ketahui dari BK adalah kepanjangannya. Kepanjangan dari BK itu adalah bimbingan dan konseling. Nah, sekarang sudah pada tahu kan? Awas ketuker ya. Bukan badan konseling, bukan bina keluarga, apalagi Burger King. Lalu, apa sih bimbingan dan konseling itu? Oke, kita bisa lihat nih, kita baca ya. Bimbingan konseling di sekolah adalah proses layanan bantuan oleh guru BK terhadap peserta didik baik individu maupun kelompok agar peserta didik mandiri dalam mengembangkan potensinya dan memahami permasalahannya secara optimal, sehingga dapat diketemukan solusinya. Layanan bimbingan konseling di sekolah ini harus memperhatikan karakteristik tujuan pendidikan dan peserta didiknya. Dalam bimbingan dan konseling terdapat 4 bidang layanan loh. Bidang apa aja sih? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada bimbingan pribadi. Bimbingan ini biasanya digunakan untuk membantu peserta didik atau individu dalam memahami dan mengembangkan potensi, bakat, serta kebutuhan peserta didik secara realistik. Contohnya nih ya, gimana sih caranya agar saya bisa semangat dalam belajar? Atau gimana sih caranya biar saya mendapat uang jajan tambahan dan bisa membantu orang tua? Nah, itu bisa kita diskusikan melalui proses bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada layanan sosial. Bidang layanan sosial ini yang membantu peserta didik memahami dan menilai kemampuannya dalam hal berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya nih ya, gimana ya caranya agar saya bisa memiliki banyak teman? Atau agar saya bisa dikenal oleh guru dengan predikat baik? Mau kan? Nah, tentunya kita harus bisa menyesuaikan diri sedang ada di lingkungan mana kita. Yang ketiga nih, ada layanan bimbingan belajar. Tentunya ini berkaitan dengan cara kalian belajar baik di rumah ataupun di sekolah. Misalnya kalian ingin tahu cara belajar yang efektif dan menyenangkan saat belajar di rumah atau di sekolah. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui proses bimbingan dan konseling ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ini ada bidang layanan karir. Biasanya layanan karir ini diberikan kepada kakak kelas 9 yang akan melanjutkan ke sekolah menengah atas atau kejuruan. Bidang layanan karir ini dapat dideskripsikan melalui hasil psikotes yang diikuti sebelumnya. Tujuannya agar peserta didik kelas 9 dapat melanjutkan sekolah dengan jurusan yang tepat dan sesuai yang diinginkan. Begitu.
Nah, itulah keempat bidang layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Sebetulnya masih banyak sekali dan sangat luas cakupan dari bimbingan dan konseling ini, dan pastinya menarik untuk dibahas loh. Jika di antara kalian ada yang merasa memiliki permasalahan dari salah satu bidang layanan yang tadi sudah Ibu jelaskan, yuk datang ke ruang BK SMP PGRI 10 Bandung. Kita sama-sama sharing. Kalian juga tidak perlu khawatir, ruang BK itu bukan hanya tempat untuk anak-anak nakal atau bermasalah, tetapi ruang BK juga milik anak-anak yang ingin tahu dan ingin mengembangkan potensi diri. Selain itu, guru BK juga senantiasa menghargai setiap keluhan-keluhan yang kalian ceritakan, berusaha untuk mencoba memahami permasalahan-permasalahan yang kalian rasakan, yang kalian alami, kemudian bersedia juga menjadi sahabat kalian dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, insya Allah menjaga rahasia ya, menjaga setiap cerita-cerita kalian. Jadi jangan ragu untuk berkunjung ke ruang BK saat nanti sudah masuk sekolah ya. Nah, pada saat PJJ pun, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui WhatsApp group atau pribadi, kemudian melalui video conference, dan yang ketiga dengan kunjungan rumah jika memang diperlukan. Nah, untuk WhatsApp group atau pribadi, kalian bisa mencatat nomor telepon yang tertera pada video ini. Ada nomor ibu dan ada nomor Pak Ambat juga. Dicukupkan sekian perkenalan awal tentang BK atau bimbingan dan konseling. Cepat atau lambat, waktu akan membuat kita jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai BK oleh Bu Seli. Selanjutnya kita bahas lebih luas tentang BK di lain video ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.